Bahkan kata Abah, saya tantang ulama dunia itu. Termasuk Ali Jumat sekalipun. Hari semua. Karena kalau bagi kita ini sederhana hari ini. Standarnya sederhana. Kalau dia memahami, bisa membaca segala sesuatu, melihat sesuatu yang bisa berguna buat manusia, berarti dia itu ulama, akal tadi semua. Ya, kita ini bukan kebo, kita ini adalah wong, kita ini adalah manusia. Itulah maka Allah menggunakan istilah ins, adalah anas, insan, basyarun, ada 4 istilah, bahkan 5 istilah Tuhan menyebutnya. Itu ada diri yang sama, tetap pada kesadaran yang berbeda. Diri yang sama, tapi pada akal, tingkat akal. Karena ada ma'asyi, ma'adi, ada akal ruhi, ada akal kulli. Semua ya. Ada orang yang terjebak pada juj'iyun, maka sibuk ngomongin Ya'juj wa Ma'juj. Aduh, duhon, nunggu-nunggu asap di negara lain. Jidatnya sendiri berasap, tidak disadari. Duhon itu di kepalamu. Tadi semua ya. Nah ini cari-cari negara yang sedang terbakar asap. Duhon, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu kamu yang selalu melihatnya Juj. Selihat Juj, kanan Juj. Ya'juj, Ya'juj. Ma'juj, Ya'juj. Kul, balikan. Itulah akibat akal ma'asyi. Hidup di zaman ini menggunakan akal ma'asyi hanya salah membaca Ya'juj wa Ma'juj. Duhon. Semua. Mengeringnya danau Tebrios. Dicari-cari danau yang iso. Ngapain dipikirin? Danau pikiranmu yang harusnya kamu pikirkan. Kesadaran. Akibat akal yang tidak pernah diajarkan. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahkan sampai Nabi bersabda tentang tafakur tentang tauhid. Tafakkaru sa'atin khairun min ibad sab'ina sanat. 70 tahun. Bahkan tafakur tentang ma'rifat, mengenali diri. Apa kata Nabi? Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. 1000 tahun. Berpikir, kenapa saya bisa melihatnya? Siapa yang melihatnya? Oh, itu malah terjebak pada ritual ibadah yang tidak ada nilainya. Hanya jadikan karena kalian tidak mengerti bagaimana ini berjalan. Itu saja, sahabat. Ngobrol. Aduh, kadang-kadang saya jengkel, Pak. Memang kalau yang mendengarkan itu kalau belum sadar ya, oh itu, Pak. Iya. Kita dijelek-jelekin. Nah, iya. Kita benar. Ya, dijelekin orang gila yang apa-apa. Kita disebut gila oleh orang gila itu biasanya kan begitu semuanya. Tapi tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Ya, alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Setiap pagi kita dilatih oleh Allah untuk berpikir. Bagaimana adalah kita tadi malam adalah untuk mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Paginya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mati hidup adalah di dalam rangka Allah sedang mendidik, sedang memperlihatkan afalnya kepada kita untuk kita membaca, kita mengerti tentang arti kehidupan. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana datang siang kepada malam, siang malam, siang malam, hidup mati adalah ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka pada pagi hari ini sahabat adalah Abah ingin sedikit untuk
mengajak untuk bertafakur pada kita semua, untuk menghidupkan, adalah selalu sadar tentang arti hidup, selalu sadar tentang bahwa hidup adalah perjalanan. Eh, Maka pagi hari ini karena begitu banyak WA ke Abah, kemana Abah nggak live, ayo Abah lanjutkan live, semua. Segalanya ada waktunya, sahabat. Nah kebetulan di bulan Shofar ini, kalau Abah sebetulnya lebih banyak tafakur, lebih banyak bicara sambil diam dari sana. Karena diam itu bukan diam. Ya. Diam adalah doa tanpa kata-kata. Diam adalah pada saat hati dia bergerak mencari kebenaran. Diam adalah untuk menemukan jati diri kita. Banyak hal yang muncul pada saat kita diam, sahabat. Itulah kenapa kita ini ada khalwat. Ya. Kenapa? Dari mana, Pak? Dari Tepukura, Pak. Oh, ya udah silakan duduk aja, ya. Ya. Kapan datang? Jam 12 malam tadi, Pak. Oh iya. Blora. Blora. Cepu. Iya. Cepu itu Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Ya udah, sampean duduk aja. Udah ngopi? Belum, Pak. Ayo minta ngopi. Ya. Ya. Jadi sahabat begitu ya. Maka pagi hari ini karena ada beberapa hal yang Abah ingin sampaikan, maka Abah live pagi hari ini. Semoga dengan semua apa yang sudah Abah sampaikan adalah teruslah cari kebenaran. Maka terkadang kita manusia untuk menemukan kebenaran adalah harus terjerumus, harus terjatuh yang begitu dalam dari semua untuk mengerti. Karena begitulah konsep Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kita ini jangan alergi kalau kita gagal, kalau kita rugi, kalau kita jatuh, kalau kita tiba-tiba adalah merasa hina, inilah terkadang. Karena kita disuruh berpikir tentang siapa diri kita. Dan begitu banyak ayat-ayat menyuruh kita berpikir, artinya betapa mulianya akal yang Tuhan berikan pada kita. Jangan jadikan akal kita adalah binatang. Hanya binatang yang tidak. Maka Tuhan selalu mengingatkan tentang binatang. Kemudian Tuhan juga Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa mereka bermata tapi tidak melihat. Mereka bertelinga tapi tidak mendengar. Ya. Bahkan mereka berhati tapi tidak merasa. Inilah yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa, itu binatang. Maka dalam beragama pun jangan seperti binatang. Dari semua, ya. Ingatlah, jangan takut dalam perjalanan rohani. Ya. Allah sayang padamu. Karena pada dasarnya dia mengadakan kita semua itu adalah kita untuk diajak mengerti tentang siapa. Betapa besarnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, betapa segalanya Tuhan adalah merupakan sang sumber. Sumber segala sumber. Sumber segala kehidupan. Sumber segala kebahagiaan. Sumber segala ilmu. Sumber segala energi. Tapi malah Tuhannya malah ditinggalkan. Inilah yang terjadi. Sibuklah dalam ritual bodoh yang tidak tersambung sedikit pun. Ya, tidak ada gunanya. Tuhan sendiri mengatakan itu. Tapi manusia karena tidak mau tadi menggunakan akalnya, tidak mau berpikir, sahabat. Maka pagi hari ini kita akan ngobrol, dan juga ada teman dari Blora, apa semua ya, dan teman-teman yang lain dan semua. Tapi sebelum itu Abah sampaikan bahwa insya Allah bahwa supaya nanti panjenengan yang datang, ya, karena banyak kemarin datang dari Jepang dan dari semua, ya, dari Nagoya, dari Narita, ada juga. Maka saya sahabat-sahabat dari Jepang yang dari manapun, ya, kalau mau datang ke Abah pastikan ke admin karena Abah sendiri punya jadwal. Kasihan panjenengan udah jauh datang, adalah dari Jepang, kemudian sampai sini Abahnya tidak ada, misalnya gitu.
Bapak aja ke sini cek admin nggak dari Blora? Nggak ya? Makanya kalau abah nggak ada gimana ini? Sekalian saya pemberitahuan karena banyak tamu yang datang pagi itu adalah terkadang, makanya sekarang ini abah jarang keluar tuh kenapa? Karena sekarang banyak muncul tamu entah apa, padahal sudah dikasih tahu gitu kan tadi. Dan kenapa kalau pergi kemanapun abah suka live karena supaya sekaligus memberitahu bahwa abah tidak ada di tempat kan gitu semua. Dan sekaligus memberitahu tempat di mana yang akan dituju adalah barangkali adalah kesempatan dari semua ya. Jadi sebelum abah sampaikan beberapa ngobrol pagi ini, sahabat santai saja sambil ngopi. Karena tadi semua, karena kita ini disuruh betul-betul bahagia oleh Tuhan. Kita ini, jadi kalau Tuhan membuat kalian tidak bahagia, itu dia merasa gagal sebagai Tuhan sebetulnya. Apa yang dia tidak siapkan untuk kita? Cuma saya karena kebodohan, karena tidak mengerti kita lah sebetulnya. Jadi maka seolah-olah Tuhan itu bertanya balik pada dirinya. Banyak ayat dalam Al-Quran. Ada bahasa seolah-olah kalau diartikan secara pemahaman, secara mafhumnya, gitu, Tuhan itu heran. Nah, sebetulnya Tuhan tidak heran, dalang tidak akan heran kepada wayang. Dia ngerti kok wayangnya itu tadi semua. Cuma mungkin si dalang ini heran pada wayang. Kok sudah begitu mudahnya proyek hidup, program hidup, perjalanan hidup, dan telah kusiapkan segalanya, caranya, metodologinya. Kenapa kalian itu kok masih bingung gitu kan gitu seolah-olah kata dalang itu. Dalang bertanya pada, hei wayang-wayang, sebenarnya apa sih? Nah gitu. Banyak ayat. Ya, saya kalau seandainya itu malah abah temukan puluhan ayat. Seolah-olah Allah itu adalah mempertanyakan balik pada kita. Tadi semua sampai dia mengingatkan 8 ayat dalam Al-Quran. Masa kamu itu mau hidup susah? Sebagaimana di kehidupanmu yang lalu. Gitu. Kehidupanmu yang lalu sudah cukup membuatmu menderita. Kenapa kamu buat lagi? Kenapa kamu masih mendengki lagi? Kenapa kamu harus masih ada saling bermusuhan lagi? Kenapa kamu harus saling memaki, saling dengki, saling mengkafirkan lagi? Kan aku udah kasih tahu. Sesungguhnya. Itu Tuhan banyak ayat dalam Al-Quran. Cuma sayang sahabat. Karena Qurannya jadikan hanya hiasan saja di dalam galar. Dan semua ya. Dan memang sahabat. Kalau tidak kenal diri, tidak akan. Inilah persoalan. Abah tidak pernah, sebetulnya jarang membaca Quran yang ada bukunya itu sebenarnya. Karena kata Abah juga, Quran itu sebenarnya bisa turun pada diri. Itulah kenapa ada nazzala, ada anjala. Ada turun secara tadrij, ada turun secara tanfid dari semua. Walaupun maknanya nazzala, ya adalah nazzala yunzilu injalan, nujulan. Nazzala yanjilu adalah nujulan, sama turunnya antara nazzala dan anjala. Tapi jangan lupa, ternyata metodologi Quran itu bukan untuk dilatih di satu pondok ngapalin ayat-ayat sampai nggak boleh lupa. Bukan begitu ternyata. Sebagaimana orang-orang dulu adalah karena Al-Quran itu ternyata ada pada diri. Itulah kenapa dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr di situ ya. Sampai diulang oleh Allah 3 kali. Dan hari ini abah saya itu membuktikan. Siapapun kamu bisa hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada pada dadamu sendiri. Ya memang tidak usah buat bukan untuk demo. Bukan untuk perlombaan. Kalau kamu belajarnya dari luar. Maka kamu hanya gunakan Al-Quran untuk demo. Untuk apa. Untuk gagah-gagahan. Dan semua. Akhirnya ujung-ujungnya piagam. Ujung-ujungnya duit lagi. Dan semua. Ya. Ini yang terjadi. Coba mulai. Karena insya Allah Al-Quran itu ada. Semua ilmu bahkan semua ilmu yang pernah ada di dunia ini akan ada pada dadamu. Apapun itu sahabat. Kamu lebih hebat dari AI sebetulnya. Lebih hebat dari robot. Lebih hebat daripada teknologi apapun. Karena teknologi manusia. Penciptaan manusia. Sampai Allah bersumpah 4 wow. Semua ya. Ini adalah teknologi Tuhan yang canggih manusia ini. Tadi semua. Ya. Makanya kenapa watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladi. Nah, diharapkan oleh Tuhan itu wahadal baladil amin. Kamu berada pada kota yang aman. Kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang cukup.
Di mana dia? Di dadamu itu, sahabat. Di dadamu itu tadi semuanya. Tidak ada Tuhan, tidak ada makhluk, tidak ada benda di dunia ini yang lebih canggih daripada kita. Itulah kenapa kita dari awal pun suruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kenapa ada bismi bukan bi asma? Tuhan sedang mengajarkan, mengenalkan tentang dirinya. Contohnya Abah Setu. Ada mata Abah Setu, ada hidung Abah Setu. Apa mata Abah Setu itu Abah Setu? Bukan. Tuh. Apakah Jibril itu adalah di sini. Jibril bukan Allah, Allah lah Jibril. Mata Abah Setu adalah bukan Abah Setu. Telinga Abah Setu bukan Abah Setu. Mulut Abah Setu bukan Abah Setu. Akal Abah Setu bukan Abah Setu. Nah itu contohnya. Maka istilahnya Jibril, Mikail, Isra emang bukan dari semua. Makanya bismi, Iqra bismi, bukan bi asma. Bukan ada Allah, ada Jibril, ada Mikail, bukan. Inilah yang harus diluruskan dari sekarang. Karena akibat tidak mau berpikir semua. Akhirnya Tuhan itu sudah betul-betul hari ini. Maka kata Abah, kenapa hari ini bumi ini akan didaur ulang, di reset? Karena manusia sudah terlampau. Bahkan maaf. Ya dari kiai-kiai yang datang ke sini, saya menyaksikan betapa bodohnya tauhidnya. Dari semua. Dia jago bab wudu. Kalau misalnya baca takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, jago. Dari semua. Bahkan dia adalah membaca kitab-kitab Ihya, kitab Hikam, kitab apa. Bisa baca. Tapi dirinya tidak bisa dia baca. Tiada gunalah kitab-kitab itu semua. Inilah yang harus dipahami, sahabat. Karena bukan bagaimana kamu menyembahnya, bukan bagaimana cara menyembahnya, bukan bagaimana gerakan mencuci tangan, mencuci kaki, kumur-kumur dalam wudhunya, bukan tentang itu semuanya. Inilah yang harus hari ini kita gunakan akal. Karena itulah hari ini, sahabat. Banyak Allah berikan contoh-contoh yang luar biasa lewat teknologi untuk kita membaca. Nah, tapi dasar pembacaan pertama adalah diri. Dari semua. Kayak tadi. Kamu tidak bisa memanggil Allah ya Rozak, ya Rozak. Ya Rozak itu adalah Allah itu Ar-Rozak. Tapi Ar-Rozak bukan Allah. Ingat itu. Mulut Abah Setu bukan Abah Setu. Tapi tidak lain. Tidak berpikir. Ya ini tadi. Makanya tadi semua. Jadi mulut Abah Setu bukan Abah Setu, hidung Abah Setu. Nah sama. Malaikat Ijrail itu hidung. Nah itu. Nah Allahnya itu tadi semua. Maka ada dirinya. Dirinya si yang punya itu. Tadi semua. Jadi istilah-istilah itu hari ini seharusnya tidak bodoh lagi orang Islam. Memahami Raqib Atid, memahami malaikat Karubiyin, Rohaniyin, Kiraman Katibin, Muqarrabin, tadi semua. Ya. Semua itu bicara tentang diri itu. Pantas kalau dulu ada Nabi Muhammad berkata, tadi semua. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu, siapa yang tidak berpikir tentang dirinya, tidak membaca dirinya, tadi semua, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia akan makin jauh dari pemahaman segalanya. Ya hari ini siksa kubur sudah jauh pemanaannya dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis sendiri. Sirat, barjah, neraka, surga, produk-produk akhirat ini adalah bahkan Allah, bahkan lucu. Ya, seorang ulama besar yang ke sini. Dia tidak bisa membedakan mana Allah, mana Rabb. Dikiranya mana Allah, mana Rabb. Kapan kita disebut Rabb? Kenapa Allah dalam Al-Quran banyak menggunakan nun? Na'budu menggunakan nun. Nasta'in menggunakan nun. Dan dia menyebutnya kami. Kenapa pada saat surat Al-Insyirah juga tentang alam nasrah nun. Nasrah menggunakan nun. Ini adalah kadang-kadang saya juga heran. Kok disebut kiai ya, disebut ulama. Saya tidak jago ilmu nahu, ilmu saya. Tapi saya memahami lah sedikit. Tetapi pertanyaannya sama seperti Tuhan juga mempertanyakan, kok ini orang-orang ini aneh. Apa sih? Boleh boy ki wong ini di dunia ini. Semua.
Kadang-kadang saya bingung, Pak. Boleh opo wong iki di dunia ini sebenarnya. Tadi, iya. Nah, ini. Banyak kan di rumah. Iya. Ya. Nah, inilah maka pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan, jadi karena insya Allah Abah akan mau pergi nanti tanggal 10, karena Abah ada tamu dari Taiwan. Tadinya Abah mau berangkat tanggal 10 adalah ke Malaysia, ke Malaka, ya Kuala Lumpur ke Malaka. Tapi tiba-tiba kemarin Mama Yumi barangkali nonton sekarang, ya semoga sehat Mama Yumi ya. Tadi semua kalau nanti datang, maka saya udah geser. Tuh, demi Mama Yumi, Abah sudah geser. Saya berangkat ke Kuala Lumpur, ke Malaka itu adalah tanggal 12. Pak Abu, insya Allah tanggal 12 tadi semua ya. Sebagaimana tadi malam sudah Zoom dengan Mas Budi bahwa kita akan berangkat. Mas Budi dari Balikpapan jemput Abah di Bekasi. Kemudian tanggal 12 pagi kita akan berangkat ke KL. Kemudian langsung ke Malaka, mungkin pada teman-teman Malaka, teman-teman Johor, teman-teman Raub, bahkan teman-teman Singapura, ya bisa merapat di tempat Pak Abu. Pak Kamal dari Raudoh, Abah tunggu ya, dari semua, jadi kita Abah ada 2 malam di sana, kemudian akan melanjutkan ke India, sahabat. Ya. Akan ke India sampai tanggal 19 tadi semua. Sebetulnya kalau bagi Abah India itu bukan negara yang baru karena sudah puluhan kali Abah ke India. Dari ujung ke ujung sama ya tadi semua ya, bahkan sejarah India yang juga adalah merupakan luar biasa, Raja Mughul, kemudian juga Taj Mahal dan lain sebagainya ya. Kemudian Goa tadi semua, banyak hal yang sebetulnya bisa untuk kita berpikir tadi semua tentang sejarah dunia, tentang sejarah agama yang mari kita kembalikan. Abah insya Allah kembali tanggal 19 dari India tadi semua. Mungkin tidak stay lagi di Singapura karena kita Malaysia karena kita naik MH Malaysian Airlines tadi semua, maka akan terus balik ke Jakarta. Karena itulah maka Abah sampaikan, jadi yang mau tolong diperhatikan. Makanya kenapa Abah sengaja kalau pergi kemana itu live supaya tahu, supaya kasihan yang datang ke rumah. Ya kalau pada punya ongkos, kalau yang nggak punya ongkos kan kadang-kadang kita ongkosin balik tadi semua. Semua ya. Kasihan yang nggak punya duit datang ke sini untuk makan, bingung nanti dari semua ya. Itu sahabat. Nah kemudian tanggal 21, nah ini karena kebetulan Abah sekarang sudah masuk ke usia 60 sahabat, nggak berasa 60. Sudah masuk ke fase 60 ya. Maka sebenarnya perjalanan Abah sudah selesai. Maka Abah akan tempoh hari janji setahun yang lalu sebelum live bahwa di usia 60 ya sudah rasa-rasanya udah Abah berikan semua. Tinggal bagaimana mengolah. Ada data-data yang Abah sampaikan yang membuat kalian ragu. Cari sumbernya. Begitu. Jadi kita ini daripada mengkafirkan orang, semua lebih baik jadikan ini sebagai alat untuk kita adalah lebih membuka giroh Al-Quran tadi. Karena marilah kembali pada Al-Quran. Karena Allahnya sendiri dan Rasul sudah Allah menyampaikan tentang Muhammad yang menangis pada Allah tentang Al-Quran. Dan hari ini Abah saksikan itu. Al-Quran hanya perlombaan, Al-Quran hanya piagam, Al-Quran hanya bacaan hiburan pada saat pengajian. Ada, tetapi tidak dijadikan sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran dia jangan pisah dari tubuh. Padahal dia adalah ada pada diri. Sehebat apapun kamu adalah tahfidz Quran, maka tidak akan paham Al-Quran. Ya, kalau tidak kamu baca diri dulu dari semua. Karena tajwidnya ada di sini, kiroatnya ada di sini. Bagaimana kita menggunakan kiroat? Dengan rasa kita. Berkiroat tanpa bersuara. Tadi semua memahami. Bagaimana kita bertajwid dengan tubuh kita. Idhar, idgom, dan sebagainya. Tadi, ini yang harus kita pahami. Ya sahabat. Kita adalah, mari kita kembali. Tadi semua pada Al-Quran.
sampai waqala Rasul, kata Allah, berkata Rasul tadi semua, Muhammad tadi semua. Ya Rabbi, ya Tuhan, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku, umat-umatku akan mencampakkan isi Al-Quran. Hari ini Abah melihatnya. Dan semua. Hari ini, sahabat. Karena sudah salah diartikan. Sudah salah dari tujuan. Ya. Jadi tanggal 21, tanggal 19, Abah nanti pulang ke sini, sahabat. Kemudian nanti, karena masuk pada usia adalah ulang tahun adalah yang ke 60 tahun, maka anak-anak Abah mengadakan tasyakuran di sini. Maka insya Allah tanggal 22 hari Sabtu malam minggu ya Abah mengadakan tasyakuran. Jam 2 kita adalah santunan anak yatim. Saya bilang nggak boleh ada uang dari siapapun, itu duit Abah sendiri. Karena Abah biasa setiap ulang tahun itu adalah mengeluarkan alladzina yunfikuna, semua milik Tuhan. Tadi. Maka jam 2 nanti sekaligus Abah kasih tahu kepada teman-teman yang di sekitar sini, wabil khusus pengurus MDNH, Pak Ustadz Cece, Jamal, semuanya adalah jam 2 tolong disiapkan nanti anak-anak yatimnya, nanti koordinasi dengan Ibu Yaya, koordinasi dengan Teh Ida, bahwa nanti Abah akan bagikan itu adalah di sini, di tempat Abah duduk di sini, ya jam 2. Kemudian kita akan ada setelah asar kita akan adakan zikir bersama khotaman, kemudian juga kita akan jam 5 sore minta Ustadz Wawan untuk memimpin tawasul dan semua ya. Zikirlah 1 jam tadi semua sebagai rasa syukur pada Allah bersama dengan Abah. Nanti kita diam sama-sama, kita sambungkan rasa tadi semua. Jadi itu ya sahabat, itu tanggal sore tanggal 22. Kemudian jam 5 sore kita mulailah tawasul, kemudian sampai maghrib, setelah maghrib. Nah nanti acara ulang tahunnya, ya, ini boleh sebut ulang tahun, boleh, ini boleh tasyakuran, boleh, tadi semua ya. Nah, itu. Insya Allah adalah setelah maghrib. Maghrib kita sudah mengundang, Mas Budi sudah mengundang musik tadi insya Allah. Ya. Nanti ada hiburannya, nanti sama-sama kita ada lagu-lagu dari rohani dari maghrib sampai isya, tapi dari isya sampai malam, nah itu ada hiburan dari semua ya. Mari kita itu sahabat ya, pemberitahuan aja dari semua. Insya Allah tanggal 22 ya tadi itu programnya kurang lebih begitu. Nah pagi ini saya ingin mengajak kepada kita sahabat untuk selalu kita adalah membaca kepada diri, mentafakuri diri dari semua. Sehingga pada saat kita membaca diri kita akan mengerti sahabat tentang surga, tentang neraka, tentang barzah, tentang sirat dan lain sebagainya. Bahkan isi Al-Quran. Karena itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang nazala dan anjala dan semua ya. Betapa hebatnya Allah adalah di dalam Al-Quran itu ingin membuat kamu bahagia sahabat dan membuat kamu nyaman. Siapa Tuhan itu? Bagaimana Tuhan itu? Dari semua. Maka itulah Abah suruh ajak. Apa itu Rob? Apa itu Allah? Tadi semua ya. Kenapa ayat banyak yang menyebutkan tadi? Dia menyebut dirinya Rob. Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Tapi kenapa? Tadi semua. Alhamdu itu adalah 5 huruf. Dan ada kaitannya dengan tubuh kita. Alhamdu itu sahabat. Nah itulah maka harus dipahami tentang kemudian adalah man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Ini yang harus, karena nanti kalau tidak kenal, kalian tidak akan mengerti menyambungkannya. Kenapa yang dimaksud oleh dia mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum, aku tidak pernah berpisah dengan dirimu. Kan mudah. Hari ini didohirkan oleh Tuhan tentang daur ulang. Sebetulnya hari ini adalah Tuhan sedang mengajarkan kebangkitan. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan, boleh disebut reinkarnasi pun bolehlah sebetulnya. Adalah kebangkitan. Karena di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Tuhan mengulang-ulang kata kebangkitan sahabat. Tadi semua. Jadi kalau barangkali ulama dulu adalah tidak ada alat-alat ayat kauniyahnya. Tapi hari ini Tuhan sedang dohirkan lewat banyak teknologi. Termasuk teknologi daur ulang. Jadi semua ya. Tadi. Walaupun adalah air itu adalah satu, tetapi botolnya beda-beda sahabat. Ada Cleo
Tadi semua ya. Ada aqua. Nah, ini kalau orang berpikir segala sesuatu yang dilihatnya pasti untuk menemukan Allah. Karena kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk bertemu Allah. Apapun itu. Maka bagi Abbasya itu apapun yang lihatnya hanya lihat dia. Dirinya bahkan. Semuanya. Nyatalah dia. Mana ada. Maka itulah di dalam pelajaran adalah tasawuf. Dalam pelajaran Syekh Athaillah mengajarkan. Bahkan Tuhan sudah mengajarkan tentang Rabb dan Allah. Tuh, kenal. Kenapa ada bahasa man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Tuh. Siapa botol plastik ini kenal dirinya, dia kenal Tuhannya si plastik. Itulah nanti akan ngerti. Wahwa ma'akum aina kuntum. Aku tidak berpisah. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampai ujungnya la ilaha illa ana. Tuh. Tujuannya tadi. Maka inilah mengadakan Tuhan botol plastik dan minuman ini. Sebetulnya bukan untuk mengadakan ini. Sebenarnya dia sedang ingin memperlihatkan, mengajarkan kita lewat botol ini sebetulnya. Tapi manusia hanya terjebak. Nah, tadi semua ya. Inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Maka kenapa sekarang ini banyak orang Madura, banyak orang Batak, jadi tukang ngumpulkan sampah. Ini Tuhan sedang mengajarkan daur ulang hari ini. Jadi Tuhan sedang mengajarkan reinkarnasi. Jadi kalau kemarin ada ulama datang ke Abah, kan nggak ada dari ulama dulu. Ya belum ada. Tadi semua karena hidup ini belajar. Dan kata Abah, hidup kita ini masih jauh. Tadi semua. Perjalanannya masih jauh. Tadi semua. Tadi. Untuk kita berpikir. Maka Tuhan selalu mengajak kita berpikir. Bahkan hakikat akal itu ya dirinya Tuhan itu sendiri. Karena akal itu harus diisi dengan ilmu. Dan cahaya itu cahaya Tuhan sendiri. Tadi. Seumpama kata Abah matahari. Matahari itu kan kita sampai pada kita. Ini terang sudah kelihatan, mataharinya kita nggak tahu. Yang penting kita sudah merasakan bagaimana dia meliputi seluruh diri kita. Sama dengan matahari yang ada pada dada kita. Pada dasarnya. Jadi kenapa juga man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Seolah Nabi mengajar, siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Tuh, Rob itu apa sih? Tuh, kenali dulu Rob. Kata Rob. Maka Tuhan banyak menggunakan tadi. Iqra bismi Rob tuh. Bukan Iqra bismi Allah. Bukan. Rob. Tadi semua. Paman kana yarju liqa'a Rabbihi tuh. Barang siapa man yang berharap bertemu dengan Robnya. Tadi. Fal ya'mal amalan soleh. Maka apa sudah jelaskan? Apa itu amal soleh? Apa itu amal hasanah? Ada amal yang kamu pelakunya. Ada amal Allah pelakunya. Ada amal kamu adalah wayang sebagai pelakunya, ada dalang sebagai pelakunya. Maka ada istilah tubadil. Ada istilah ganti peran. Yang tadinya isim fa'il, sekarang isim maf'ul. Tapi sehebat-hebatnya yang dilakukan oleh isim fa'il, kamu merasa sebagai subjek, nothing di hadapan Allah. Beda dengan pada saat kamu sudah meleburkan tubadil sebagai isim maf'ul. Kamu sebagai objek, sebagai wayang yang digerakkan. Nah, tapi juga pahami, bukan fatalistik, bukan berarti bahwa kita nggak ubah pilihan. Nah, di sini kita harus pahami kamu adalah dia, dia adalah kamu. Nah, di sini dahsyatnya nanti teknologi. Pada saat kamu sudah mengerti frekuensi, vibrasi, dan resonansi. Bagaimana ternyata man aropa nafsahu, siapa botol plastik adalah kenal dirinya, dia kenal Robnya si plastik. Ternyata plastik dan botol plastik tidak berpisah. Man aropa ini meja kayu. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa meja kayu ini kenal dirinya, dia akan kenal. Sebenar-benarnya dirinya adalah kayu. Sebenar-benar dirinya adalah kayu. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal sebenar-benar dirinya adalah kayu. Itu kan tadi semua. Nah itulah tujuannya. Kepada benda apapun. Sama asbak besi ini. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal besi. Maka Rob. Dan Allah mengatakan 3 ayat dalam Al-Quran. Inna rabbaka ahata binas. Dan Tuhanmu dan Robmu lah yang meliputi dirimu. Maka itulah kenapa tubuhmu dibagi. Ada a'yan khorajiyah, cangkang sifat Adam. Cangkang. Ada a'yan sabitoh, ruh. Tadi. Karena sebetulnya supaya kamu bisa membedakan mana cangkang, mana ruh. Supaya kamu bisa membedakan mana yang melakukan ketaatan, cangkangkah atau ruh.
Karena ruh lah yang disebut ruh itu pada saat mata, basor namanya, ruh itu. Tuh. Tadi semua. Siapa ruh itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Muhammad. Tadi semua. Ya. Jadi bagaimana kau menunggu-nunggu syafaatnya setiap hari kau disafaatin? Coba. Inilah kebodohan hari ini. Tadi semua. Ya. Kalau sekarang adalah bacaan sholawatnya koplok dari semuanya. Makin koplok yang ada, makin jauh Pak dari Tuhannya. Nah, ini hari ini yang terjadi. Hari ini. Dijadikan alat hiburan. Boleh hiburan. Bahkan kata Abah, dangdut pun kalau sudah ngerti Tuhan Pak, boleh. Jaipongan, boleh. Wong, yang penting ngerti dulu Tuhannya. Sopo yang gerakin. Sopo dalangnya. Itu yang penting. Iya. Ini dalangnya nggak ngerti, main sembah aja. Tadi ini ternyata Pak, bukan di kalangan awam. Kiai-kiai yang kesini Abah uji tauhidnya. Gagal. Karena dia nggak ngerti. Karena dari dulu selalu takut belajar tauhid. Padahal Tuhan itu baik. Nggak ada Tuhan pendengki, penendam. Apalagi nyiapin neraka bakar kamu. Karena kebodohan penafsiran saja. Dari semua. Aja Tuhannya dituduh. Tuhannya disalahkan. Dari semua. Karena tidak mengerti. Konsep-konsep pada ketuhanan itu sendiri. Jadi sekali lagi, kenapa Syatoilah berkatakan tadi? Ada haro wis ngadohorkeun Allah wujuda kulasya. Ada haro wis ngadohorkeun plastik wujuda kulasyain menjadi botol plastik. Begitu sebetulnya sama aja. Li'annahu karena satune plastik adalah al-batin. Tuh. Plastik itu batin pada botol plastik. Watawa dan tugas si botol plastik adalah menghilangkan wujuda kulasyain, wujudnya dia. Sebagai botol plastik. Karena kalau kamu ada botol-botol plastik, yang sholat si botol plastik, yang ada botol plastik, bahkan dia tidak menyadari hidupnya bersama dengan plastik yang tidak pernah berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi. Quran semuanya. Cuma jangan sampai kebodohanmu membaca ayat Quran menyalahkan orang lain yang sudah membaca Quran. Ini yang hari ini yang terjadi hari ini. Maka Tuhan katakan wahwa. Ya jelas kalau seandainya botol ini ke kanan, ya si plastik juga ikut kanan. Kalau si botol plastik ini ikut judi, ya si plastiknya dibawa judi sama kamu. Nah itu. Tadi semua. Maka di sini tinggal siapa muhariknya. Siapa penggeraknya. Nah inilah maka harus dipahami. Kenali diri. Itulah tadi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa kenal dirinya. Siapa botol plastik kenal dirinya. Maka dia akan kenal Robnya. Si plastik. Tapi waman arofa rabbahu. Siapa sudah kenal si botol plastik pada dirinya. Si plastik. Pas ada jasad. Hancur dia. Maka tiada lagi pengakuan. Itulah yang diajarkan oleh Abah si botol plastik melepaskan pengakuannya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun itu sampai la maujudun supaya dia nanti diurus oleh si plastik yang disebut si Rob itu. Itulah makanya kenapa Rob itu adalah arbaban. Semua. Itulah menggunakan Al-Quran itu banyak menggunakan nun. Sholat, na'budu, menyembah. Tuh, pakai nun. Bukan pakai hamzah. Artinya bukan kamu yang sholat. Makanya menggunakan nun. Tapi kamu tidak menyadari kehadiran si nun. Tuh. Kemudian juga kamu pada saat minta tolong. Ya si nun yang nolong itu. Nasta'in. Pakai nun. Tapi syaratnya na'budu nasta'in harus dadamu milik siapa? Nasroh. Tuh. Pakai nun lagi. Nah inilah wakiki opo meneh Pak. Hanya buang-buang waktu. Ujung-ujungnya sebetulnya ini agama jadi bisnis sudah. Hanya jadikan cari golek mangan bagi orang-orang tertentu. Nakut-nakutin orang bodoh. Ya, cari itu. Nakut-nakutin orang bodoh. Supaya dia takut neraka. Hanya orang sekarang. Karena pada saat sekarang manusia hipnoterapi itu sudah dipahami oleh manusia. Ternyata adalah akibat dari ucapan-ucapan ditakut-takuti dengan neraka, siksa kubur. Itulah yang membuat si jiwa tidak berkembang. Hilang kesadarannya. Itulah yang membuat si jiwa tertidur sekarang. Karena terlalu lama Nusantara ini adalah ditakut-takuti dengan neraka, siksa kubur, dengan apa. Maka kata Abah, kalau kamu percaya, kalau yang dimaksud siksa kubur oleh kamu dalam tanah itu, kata Abah, kasih ke Abah Setu. Seluruhnya, jangan satu orang. Dan semua. Karena Tuhanmu tidak seperti itu. Tuhan yang kau kenali hari ini tidak seperti itu. Ingat itu. Kalau kamu yang kau maksud adalah neraka adalah tadi. Tuhan membuat alat, membuat tempat buat untuk nyiksa kamu.
Berarti di situ dia bukan Tuhan, sudah Pak. Tadi semua. Siapa yang mau disiksa? Dirinya sendiri. Nah inilah yang harus dipahami. Maka itulah dalam Al-Quran. Begitu ayat banyak untuk kita untuk bertafakur. Menggunakan akal. Berpikir. Sampai nabinya sendiri bersabda. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakur tentang fikih. Tentang keberadaan tubuh saja. Oh misalnya kamu berpikir pagi ini. Tangan saya ini gak gerak toh ya. Saya punya irodah. Tapi tanpa kudrot dia. Tanpa setrum dari dia. Sekuat kehendak saya tidak bisa angkat tangan. Berarti kalau begitu, saya tidak bisa angkat tangan ini. Nah, tapi irodah dia, kudrot dia juga nyata pada tanganmu. Nah, disinilah harus dipahami. Bagaimana hubungan engkau dan aku dan engkau. Ana adalah anta adalah ana. Tadi seperti, oh ternyata saya melihat ini dengan mata ya. Tapi kenapa ya tetangga saya boncos matanya nggak bisa lihat tuh. Berarti si basirnya ada. Basornya ada, tanpa matamu juga. Itulah, maka disinilah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Antara insan, nur insan, nur Muhammad, nurullah. Tidak bisa dipisahkan. Karena sehebat-hebatnya nurullah dan nur Muhammad. Tanpa ada si insan. Jadi nggak wujud lah. Dari semua. Makanya, inilah harus dipahami. Dia tidak ada tanpa ada kamu. Coba bayangkan. Maka itulah dia ucapan aneh. Ya ayuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Rabb. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Coba. Seolah-olah dia menyebut dirinya bukan Ar-Rahman, Ar-Rauf, bukan Ar-Rahman, Al-Ghafar, tidak, tapi Al-Karim. Dia menggunakan khusus menggunakan nama Al-Karim supaya kamu merasa nyaman bahwa sesungguhnya adalah. Nah, disinilah tinggal ngerti bagaimana konsep tubadil tadi semua sahabat. Jadi itulah maka Syatoil mengatakan ada harus ngadohirkan plastik tadi. Wujuda kulla syai'in menjadi botol plastik, maka itulah kita oleh Al-Farabi, oleh Ibnu Arabi dikatakan hanyalah tanajjulat ta'ayyunat tadi semua. Jadi si botol plastik ini tanajjulat dari plastik, Pak. Tadi semua. Tanajjulat ta'ayyunat. Tanajjulat ta'ayyunat tajalliyat tadi semua. Nyatalah af'alnya di sini. Asmanya, sifatnya, bahkan zatnya pun kelihatan tadi semua. Nggak ada dia sembunyikan tadi semua. Tadi semua. Makanya kenapa harus bersyahadat? Ya, artinya syahadat, artinya kalau disembunyikan gak bakal disuruh bersyahadat dong Pak. Syahadat suruh disaksikan, masa sembunyi? Kan itu kan hanya istilah bahasa. Harus pakai apa, harus pakai apa. Ya, iya. Ya penyaksian di seluruh semua lapisan. Makanya sama. Tugas botol plastik ini, atau katakanlah si botol plastik ini si Udin, tugas si Udin sekarang itu sama. Bagaimana mengembalikan? Makanya innalillah asalnya plastik, dia harus kembali ke plastik. Tapi sambil menyaksikan fiilnya si plastik pada dirinya. Asmanya si plastik pada dirinya. Sifatnya si plastik pada dirinya. Zatnya plastik pada dirinya. Ini. Maka tadi, man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu, wa man arofa robbahu, fasada jasad. Makanya man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa robbahu bil baqo. Apa namanya? Bil wujud. Siapa kenal dirinya tidak ada, dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Siapa botol plastik bahwa dia itu tidak ada, hanya tajalliyat, ta'ayunat, tanajulat, dia kenal plastik lah yang wujud. Man arofa, itu hadis. Man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa robbahu bil wujud. Dia akan kenal Robnya yang ada, yang hidup. Pada kudratnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basar. Semua. Makanya, watowa dan tugas adalah si botol plastik menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun wujudnya. Tadi sama. Dan tugas si adalah asbak besi ini adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in. Watowa. Dan dia harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in. Li'annahu karena satunya besi adalah yang dohir. Jadi mana Pak? Mana yang lebih dohir? Asbak besi apa besi? Lah besi lah. Makanya kenapa dalam hikam adalah kaifa yutasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu. Bagaimana Pak asbak besi ini, si besi terhalang oleh asbak besi. Wong dia ada sebelum adanya asbak besi. Kan asbak besi ini tanajjulat, ta'ayyunat,
Tajalliyat untuk menunjukkan apalnya si besi, sifat asmanya, sifatnya dan zatnya nyata pada asbak ini. Tapi asbak ini jangan ngaku-ngaku. Dia harus kembalikan. Berarti kuncinya di sifat mani itu ya. Nah itu lepaskan ayan khoraziyah. Khoraziyah, ai baru masuk ayan sabitoh. Tapi jangan berhenti di ayan khoraziyah. Oh ternyata tuh. Ternyata yang disebut basor itu ruh. Oh ternyata disebut sama itu ruh. Oh ternyata yang disebut kalam itu ruh. Oh ternyata disebut semuanya datang dari ruh lah proyektornya. Tapi jangan berhenti di ruh juga. Karena ruh itu Muhammad, Rasulullah. Dia pun bisa melihat karena melihatnya Allah. Jadi melihatnya Muhammad karena melihatnya Allah. Melihatnya si Adam karena melihatnya Muhammad. Tuh. Nah iya. Nah itu nggak boleh dipisah. Nggak bisa. Tadi semua. Ya. Maka kenapa di dunia ini oleh Tuhan pun diajarkan tentang itu. Ada orang punya mata bisa melihat. Ada yang tidak bisa punya mata bisa melihat tapi juga dia buta warna. Ya Tuhan jangan sampai manusia terjebak. Oh yang melihat itu mata. Ada teman di sini Pak. Yang dilihat kuning aja semuanya. Berarti kalau begitu melihat itu bukan mata. Tuh. Biar manusia nggak terjebak melihat itu mata. Gitu. Maka ada sebagian mata oleh Tuhan ditutup dimatikan. Boncos dua-duanya. Ada yang disebut picak sebelah. Ada lagi tidak boncos, tidak picak. Tapi dia adalah buta warna. Matanya melotot. Tapi tidak melihat. Tadi melihat. Itulah kayak manusia hari ini. Adalah kayak ikan pedak di pasar. Melotot tapi nggak membaca. Tot, gaca itu melotot tapi nggak bisa membaca. Nggak bisa mengikro. Tadi semua. Karena nggak dilatih. Artinya nggak bisa ikroh. Nggak bisa dia. Makanya tadi, kenapa? Coba, apakah botol plastik kehalangan sama botol plastik, Pak? Ya enggak lah. Malah dia lebih Makanya itulah tadi. Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Tadi semua. Bagaimana kamu bayangkan plastik akan terhalang oleh botol plastik? Sementara si botol plastik ada tanajulnya, tajalliyat, tayunnya si plastik. Nah itulah yang harus dipahami. Jadi kalau begitu ya Tuhan nggak usah cari-cari ke langit ketujuh. Nggak usah dia pergi ke Mekah. Pak, saya Pak. Iya. Apa Pak bedanya tuh badil sama takholi itu? Oh, iya nanti ini kabar lagi bahas yang ini nanti aja. Nanti semua itu kan sudah sama aja. Takholi adalah apa yang ditakholi? Karena manusia itu adalah kata Abah juga penciptaannya adalah pahami dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Semuanya berasal dari alif. Soalnya Adam itu alif, Hawa itu ba. Makanya itulah, maka kenapa kisah perjalanan manusia itu kata Abah juga tentang hubungan badan si Adam dan si Hawa. Menjadilah tadi ta, 2 titik. Jadilah sa, 3 titik. Nah itulah kenapa 3 titik. Setelah sa, A, ba, ta, sya, 3 titik. Nur insan, nur Muhammad, nurullah di situ. Barulah ja, ha, ho, bil jim, bil ha, bil ho. Nah, kembalinya nanti ke alif tadi taholi, kho, bil ha, bil jim. Kembali lagi ke sya, balik lagi ke ta, balik lagi ke alif, balik lagi ke kosong. Itu seolah-olah pelajarannya taholi mengeluarkan, melepaskan pengakuan. Jadi bukan hanya taholi itu adalah membuang sifat-sifat madmumah. Tapi kalau buang sifat madmumah kamu juga yang berbuat, ya sama aja kamunya masih ada. Nah itulah, maka innalillahi wa innalillahi roji'un itu Bapak dipinjemin tadi semua. Tetapi Bapak hanya ngaku, nggak usah saya. Nah itu tadi semua. Ya, Bapak suci, tapi nggak dikembalikan. Ya sama aja. Makanya laya masuh ilal mutahharun itu adalah ekstra masuk sama. Ada takhali, ada mana takhali. Makanya dalam hikam ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Ada akal yang bercahaya, penglihatan masuk ke dalam tadi semua ya. Maka kata Abah ini sulitnya kalau kemarin dari sekarang berapa bulan ini banyak ulama-ulama yang kesini Pak tadi semua. Ya termasuk kemarin baru datang dari NU tadi semua. Nah inilah makanya juga sekalian ini mumpung ini nanti Abah akan buat video khusus tentang hari ini juga. Abah memberikan buat teman-teman seluruh Nusantara tadi semua. Ayo sadarlah. Cintailah Nusantara ini. Salah satu mencintai Nusantara elemennya adalah mencintai NU. Karena NU adalah merupakan organisasi terbesar yang ada di Nusantara ini. Maka ada bahasa, ingat. Dari bahasa penjajah tanda kutip. Karena sekarang banyak penjajah Ireng yang ada di Nusantara. Kuasai NU-nya, ya kau kuasai Indonesia. Dan itu sudah dikatakan oleh Bung Karno juga. Hati-hati.
kuasai NU-nya, kau kuasai Nusantara. Hari ini sahabat, maka karena insya Allah akan muktamar tadi semua. Marilah menggunakan, jangan hanya mengedepankan adalah syahwat sementara. Jangan adalah pemilihan muktamar ini adalah. Karena saya mengerti dari muktamar Lampung dulu, saya menyedihkan menyaksikannya. Bagaimana untuk menjadi seorang rois tadi semua. Ya makanya hari ini roisnya jadi kampret tadi semua. Ya, iya Pak, tadi semua. Tanpidiahnya juga sama. Tak berbobot, tak bermutu, tak berilmu tadi semua. Nah itu. Dan sekarang saya udah melihat gerilya mereka tadi semua. Ya, inilah karena menguasai NU adalah menguasai Nusantara. Maka hari ini, maka insya Allah nanti saya siang akan live khusus adalah saya ingin menjelaskan siapa Kiai Agil Siraj itu. Dan kalau menurut saya untuk saat ini Pak, untuk rois tidak ada di Nusantara ini. Memang bukan yang terbaik. Tetapi di antara yang ada, insya Allah, banyak ulama yang lebih berilmu dari beliau, yang lebih alim dari beliau, lebih soleh dari beliau. Tetapi karena memimpin sebuah organisasi itu membutuhkan tadi, orang berpikir. Tadi, orang alim saja duduk di sajadah, nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah tadi hari ini dibutuhkan adalah sinergitas antara pemikiran, nalar, semua, ilmu pengetahuan, pengalaman perjalanan dunia itu perlu. Dan juga mengikuti zaman. Hari ini harus mampu membaca zaman. Satu ada syaratnya untuk rois adalah PBNU harus mampu membaca alam. Karena sebut ulama itu bukan baca kitab. Sebut ulama itu bukan baca nahu, bahkan sorob, bukan. Tetapi sebut ulama itu dari dulu ada orang-orang yang mampu membaca alam. Dari hukum alam. Bagaimana berlaku. Kan hari ini alam ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau dia jadi rois tidak mampu berbicara dengan alam, terus dia rois apa? Rois tambang, begitu. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Maka dari hasil renungan Abah sendiri, saya melihat tadi semua. Marilah kita buat seluruh Nusantara adalah dari semua PW-PW semua adalah. Marilah berpikir hari ini adalah logis dari semua. Jangan. Kan hari ini sahabatku semua, karena sedang terjadi masalah besar-besaran. Maka marilah kita luruskan semuanya. Kembalikan kejayaan bangsa kepada bangsa ini. Ayo kembalilah pada Nusantara. Ya, tidak ada ilmu di dunia ini yang bukan berasal dari sini. Termasuk ilmu Arab sekalipun dari sini. Maka itulah kenapa Muhammad adalah sama melaksanakan kholwat adalah di gua. Sama seperti adalah ulama-ulama Nusantara dari dulu juga, sahabat. Maka inilah tadi semua, tolong pahami ya tadi semua. Jadi sekali lagi Abah mengajak kepada siapapun para muktamirin karena saya udah nggak mau ikut tadi semua ya. Tadi semua saya hanya akan mengajak saja karena sudah betul-betul jangan sampai muktamirin ini adalah mutan najis dari semua ya. Karena produk yang dihasilkan dengan cara yang najis, produknya juga najis. Tadi ingat itu semua ya. Karena hari ini bukan tentang saya siapa yang memimpin, tapi harus orang yang betul-betul capable dan semua ya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita adalah fasalu ahla dzikri. Datanglah pada ahli dzikir, ahli fikir dari semua ya. Dari semua sekali lagi kepada semua sahabat PW Nusantara, PC, PW di seluruh Nusantara, berpikirlah lebih logis karena hati-hati, kita ini tinggal selangkah lagi, setahap lagi. Nusantara ini akan dikuasai orang lain. Dan kamu akan menjadi tamu di negara ini. Dengerin omongan Abah. Kembalikan kepada manusia yang memiliki giroh Nusantara. Bukan Arabisme, bukan Arabisme. Ingat itu. Saya tidak ada kebencian dengan Arab. Tetapi kamu ada, maka itulah Bung Karno. Kalau mau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Tuh, betul kata beliau itu. Karena beliau ada orang ma'rifat. Kalau mau jadi orang Buddha, jangan jadi orang Cina. Dari semua. Kalau ingin jadi Hindu, jangan jadi orang India. Betul itu. Back to nature. Karena tidak ada budaya di dunia sekalipun sebesar apapun. Silahkan kamu pergi ke Yunani, Greek. Bahkan orang Yunani itu mengatakan, I'm originally adalah come from Jawan. Orang Yunani aja dari sini ilmunya. Bahkan dewa-dewa Yunani yang diceritakan itu
Sebetulnya mereka ingin menceritakan tentang hebatnya Nusantara. Cuma mereka nggak ngerti dari semua ya. Termasuk juga Plato. Bagaimana Plato menulis tentang hebatnya Nusantara ini. Dan juga termasuk negeri Swiss, Surawi, Sesa sudah membangun dari semua. Kata apa? Ayo back, kembali ke sini. Kita sengaja dijauhkan daripada tanah kita sendiri. Peradaban kita sendiri. Budaya kita sendiri. Bahkan kita tidak mengerti. Nuh itu adalah di sini. Nggak ngerti Sis itu di sini. Adam itu di sini. Idris juga di sini. Coba. Sebenarnya kalau ngerti dari semua nanti. Ya. Tapi jangan lupa kaum Sabak juga Wonosobo di sini. Iya Pak. Hari semua. Maka inilah kalau ditanya tentang peradaban paling tua, maka kembalilah. Maka Allah juga mengatakan adalah agama itu seolah-olah tadi dari timur yang ke barat akan kembali ke timur. Tapi pada saat kembali ke kita, kejayaan Nusantara akan terjadi. Mereka berusaha mencegalnya seluar biasa. Bahkan diciptakanlah dua kelompok. Dari semua Yahudi, Wahabi, dan Bahwi. Dari semua kelompok-kelompok ya ini. Maka termasuk pemilihan kepala Rois PBNU ini. Jangan terpapar dengan orang-orang yang bukan Nusantara. Ingat itu. Ini bukan tentang ras. Bukan tentang kesukuan. Tapi tentang mengembalikan marwah. Tentang mengembalikan adalah bagaimana adalah kembali kepada budaya bangsa sendiri dan semua. Karena bahasa di dunia manapun berasal dari sini. Lingga Sangkara Nirwana yang menjadi bahasa Sangsekerta, bahasa Palawa, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Aramik, barulah bahasa Arabik. Semuanya dari sini. Makanya kalau kalian ngerti tentang Nusantara, maka hari ini untuk pemilihan adalah tadi semua, ayo pilihlah orang-orang yang tadi memiliki akar budaya yang kuat dari semua. Ngerti Nusantara dari semua. Kalau tidak, kalian akan dijadikan tamu di negara kalian sendiri. Ya, sudah banyak contohnya. Ya, negara-negara dikuasai orang lain. Contoh Palestina itu, Yaman itu. Yaman itu adalah orang Yaman sih nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi pada saat ada penumpang gelap itulah akhirnya sampai hari ini perang. Demikian seluruh dunia, bahkan maaf kata Libya. Dan Muammar Gaddafi itu adalah jatuh karena tadi sudah ada Syiah, ada Sunni. Mesir ada Syiah, ada Sunni. Irak ada Syiah, ada Sunni. Inilah dua produk yang sengaja dipecahkan oleh mereka untuk mudah diadu domba. Mereka mengambil adalah keuntungan di dalam kericuhan yang ada hari ini. Maka oleh karena itu Abah mengajak pada warga Nusantara, warga RI yang sekarang insya Allah nanti di Tambak Beras akan melaksanakan muktamar. Marilah dinginkan hatimu. Kalau barangkali hari ini belum pernah kita berpikir untuk negara ini, bangsa ini, tadi semua. Bahkan untuk Allah dan Rasulullah kalau mau lebih tinggi lagi. Ayo kembalikan kejayaan Nusantara ini. Dan harus dipimpin oleh orang-orang yang waras. Semua. Bukan berpikir tentang ada bangsa lain di dunia ini lebih hebat daripada Nusantara. Dari semua ya. Inilah yang Abah mengajak. Dan saya melihat, maka silakan tanfidiahnya siapa, saya nggak peduli dari semua ya. Karena bagi Abah sudah selesai. Saya sudah mengabdi sekian puluh tahun adalah untuk NU Sukabumi dari semua ya. Ya semua di Jatman, di NU saya cukuplah dari semua ya. Karena tadi kata saya juga, maka Abah hari ini hanya ingin mengajak kepada panjenengan-panjenengan semua berpikir dingin, berpikir waras untuk memilih pimpinan Rois. Karena tadi sudah ada statement bahwa kuasai NU-nya, kuasai Nusantara. Dan statement ini sudah disampaikan juga adalah pada awal-awal 1900-an ke atas. Maka itulah keberhasilan mereka sekarang adalah mendekati PBNU. Adalah merupakan udah setengah langkah. Ingat, setengah langkah mereka sudah berhasil. Semua ya. Dan lihat produknya hari ini. Lihat produknya. Sebetulnya sederhana, gampang Pak dilihatnya. Lihat saja. Menteri Agama 4.000 nah itu contoh itu. Produknya itu. Nah nih, kiai-kiai bermasalah seluruh Nusantara itu produknya. Berarti produk yang sudah dilakukan itu adalah ibaratkan golok yang tumpul tidak berguna dari semua ya. Maka hari ini Abah mengajak dari semua adalah saya hanya melihat adalah Kiai Agil Siraj adalah untuk Rois adalah bukan yang terbaik tetapi untuk hari ini.
Gusmus, ya semua dari segi keilmuan, kealiman, kewaraan beliau. Tetapi untuk memimpin adalah sekarang ini Pak beda Pak. Tadi. Maka jenderalnya ini harus beda hari ini. Kalau jenderalnya aduh ada cuma seperti itu ya bagaimana akan hidup di abad semacam ini. Abad pertarungan idealisme, abad pertarungan adalah bahkan akidah hari ini. Sebetulnya adalah perang salibnya udah beres, tapi masih berjalan perangnya. Penjajahan Belandanya udah beres, tapi penjajahannya masih, Pak. Dalam negeri. Inilah yang harus dipahami ya, sahabat. Itu saja barangkali. Jadi sekali lagi, Abah mengajak pagi hari ini. Mungkin nanti Abah akan cobalah cari waktu untuk melanjutkan live tadi semua, tapi pada waktu yang dikehendaki oleh dia, bukan oleh kita semua. Marilah, karena semuanya harus bahagia. Semuanya harus bahagia. Abah sudah keliling dunia, kata Abah. Tidak ada ulama yang betul-betul, bahkan termasuk Al-Farabi. Setelah Abah pelajari, sumbernya gurunya dari Nusantara juga. Syekh Ahmad Khotib Sambas datang jauh-jauh ke Mekah, Pak. Jadi Imam Masjidil Haram. Dia pikir di Mekah itu tempat ilmu. Ternyata malah dia yang jadi guru di sono. Tadi semua. Karena orang Nusantara ini nggak ngerti. Tadi semua. Akhirnya Syekh Ahmad Khotib Sambas lah jadi guru torikot di sana dari semua ya. Aslinya dari Nusantara. Karena tadinya dia kalau saya baca di sejarahnya mau belajar, tapi ternyata di Arab itu on gitu kan tadi semua. Hari. Maka disitulah malah dia yang jadi guru. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kenapa dia itu adalah guru besarnya orang, termasuk guru besarnya Yaman, guru besarnya Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani dari kita semua. Jadi tidak ada ulama di dunia ini yang lebih hebat dari ulama kita. Bahkan kata Abah, saya tantang ulama dunia itu. Termasuk Ali Juma sekalipun. Hari semua. Karena kalau bagi kita ini sederhana hari ini. Standarnya sederhana. Kalau dia memahami, bisa membaca segala sesuatu. Melihat sesuatu yang bisa berguna buat manusia. Berarti dia itu ulama. Kan gitu tadi semua ya. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun tadi semua. Sampai Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahmun, bawahnya afala ta'qilun tadi semua ya. Marilah kita gunakan akal kita. Kita ini bukan kebo, kita ini adalah wong, kita ini adalah manusia. Itulah maka Allah menggunakan istilah ins, adalah anas, insan, basyarun, ada 4 istilah, bahkan 5 istilah Tuhan menyebutnya. Itu ada diri yang sama, tetap pada kesadaran yang berbeda. Diri yang sama, tapi pada akal, tingkat akal. Karena ada ma'asyi, ma'adi, ada akal ruhi, ada akal kulli. Semua ya. Ada orang yang terjebak pada juj'iyun, maka sibuk ngomongin Ya'juj wa Ma'juj. Aduh, duhon, nunggu asap di negara lain. Jidatnya sendiri berasap, tidak disadari. Duhon itu di kepalamu. Dari semua ya. Nah, ini cari-cari negara yang sedang terbakar asap. Duhon, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu kamu yang selalu melihatnya Juj. Selihat Juj, kanan Juj. Ya'juj, Ma'juj, Ya'juj. Kul, balikan. Itulah akibat akal ma'asyi. Hidup di zaman ini menggunakan akal ma'asyi, akhirnya salah membaca Ya'juj wa Ma'juj. Duhon. Semua. Mengeringnya danau Tebrios. Dicari-cari danau yang iso. Ngapain dipikirin? Danau pikiranmu yang harusnya kamu pikirkan. Kesadaran. Akibat akal yang tidak pernah diajarkan. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahkan sampai Nabi bersabda tentang tafakur tentang tauhid. Tafakkaru sa'atin khairun min ibad sab'ina sanat. 70 tahun. Bahkan tafakur tentang ma'rifat, mengenali diri. Apa kata Nabi? Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. 1000 tahun. Berpikir, kenapa saya bisa melihatnya? Siapa yang melihatnya? Itu malah terjebak pada ritual ibadah yang tidak ada nilainya. Hanya jadikan karena kalian tidak mengerti bagaimana ini berjalan. Itu saja sahabat. Ngobrol pagi ya, kita lanjutkan nanti ngobrol Pak. Ya, hari semua. Nanti habis ini hari ini saja barangkali sehat panjenengan semua tadi semua. Abah angan mengajak tadi ada, ayo kembali gunakan akal karena itulah akal itu adalah salah satu unsur Tuhan. Yang sampai Tuhan mengatakan hadis qudsi adalah awwalu ma khalaqallahu nuri
awwalu ma khalaqallahu ruhi, barulah awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, kalam. Nah, kalam ini penting sahabat, karena kalam ini kalam siapa? Kalam apa? Maka di dalam istilah ilmu nahwu ada istilah kalam, Pak. Maka ada istilah wado, ada istilah mufid, ada istilah murokab, ada istilah lafad. Nah, yang disebut kalam adalah bukan hanya wado, bukan hanya mufid, bukan hanya lafad, bukan hanya huruf, kalam. 4 itu semua. Itu kalam namanya. Makanya Tuhan menciptakannya wa kallamallahul Musa taklima. Kalam. Makanya tadi kalam itu sempurna sudah. Aduh, kadang-kadang saya jengkel, Pak. Memang kalau yang mendengarkan itu kalau belum sadar ya, oh itu Pak. Iya. Kita dijelek-jelekin. Nah, iya. Kita ya benar. Ya, dijelekin orang gila yang apa-apa. Kita disebut gila oleh orang gila itu biasanya kan begitu semuanya. Tapi tidak apa-apa. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua panjenengan. Sekali lagi, teman-teman Johor, teman-teman Kuala Lumpur, atau mungkin nanti insya Allah ya Pak Abu, selamat pagi, selamat siang ya. Insya Allah nanti kita akan kumpul di Malaka sampai tanggal 14 abad terbang ke India balik dari semua. Nah, setelah lepas dari India ini apakah mau ke Derawan dulu atau ke Taiwan? Saya lagi timbang-timbang sama teman-teman, sama anak-anak Abah semua ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.